Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita ada motor Jupiter M-Making ya. Ini keluhannya motor ini baru dapat dan motor ini saat diengkol sangat keras sekali ya engkolannya. Beda seperti standarnya. Nah, ini untuk bagian bodi-bodi sudah kita buka semua ya. Begini kondisinya ya. Nah, kondisi begini sudah kita bongkar semua. Nah, ini Jupiter M-Making dan motor ini pun suaranya kasar ya, sangat kasar sekali, tidak seperti aslinya. Nah, ini kita coba dulu ya untuk dengarkan suaranya. Kita hidupkan dulu motornya. Nah, bisa didengar ya. Dan untuk bagian kipas pun ini langsung hidup ya. Nah, iya ada permasalahan lagi. Nah, untuk bagian kipas ini, kipas radiator ini saat dikontak on, dia langsung hidup ya. Nah, gini ya. Nah, gitu ya. Tuh, hidup ya. Ini belum tahu ya kenapa ini untuk jalur jalur kipas radiatornya ini dilangsungin ya. Nah, ini masa. Nah, ini masanya dan ini lewat kunci kontak keluar. Ini kan songketnya ini ya, songket kipasnya. Nah, nanti kita tes dulu untuk bagian kipasnya. Kita pasangkan dulu ke sini kabelnya dan ini nanti kita coba pakai yang lain ya. Pakai yang lain nanti kita bakar. Kita lihat connect nggak ini untuk bagian kipas radiatornya. Nah, ini saya ada sensor EOT ya. Ini sensor EOT bit USP sama juga dengan Mioji. Nah, ini kita tes dulu ya. Kita pasang di sini. Nah, ini sama ya songketnya. Bisa dilihat. Oke, udah masuk dan kita buka dulu bagian masanya. Lalu kabel-kabelnya kita pasangkan dulu ya. Ini untuk kabel hitam di masa. Dengan kabel biru ini di yang satunya ya, di arah biru. Nah, oke. Cara pengetesannya untuk kipas ini kunci kontak kita onin dulu ya. Ini ya. Nah, tidak hidup ya. Nah, itu kunci kontak sudah ya, sudah hidup. Lalu kita bakar aja ya ini untuk sensor EOT-nya. Kita lihat kipas itu hidup atau tidak. Apabila kipasnya hidup berarti sensor ini kemungkinan bermasalah ya. Nah, begini ya. Dia nanti kalau sudah panasnya dengan uh, panasnya tertentu ya, nanti kipas itu akan hidup sendiri ya. Nah, ini kita bakar ya supaya sensornya ini panas. Kita lihat. Nah, bisa dilihat ya, itu kipasnya hidup. Berarti nah, itu mati lagi. Berarti kipas ini normal dan untuk bagian belakangnya pun railingnya normal ya. Kita tes lagi ya. Nah, itu ya. Sudah hidup. Berarti untuk permasalahan bagian kipas radiator itu ada di sensor EOT-nya ya. Sensor suhu. Oke, kita bongkar dulu ya untuk bagian head dan arah water pumpnya. Kita lihat apa yang membuat motor ini engkolannya menjadi berat ya. Nah, ini kita buka dulu ya selang-selang radiatornya.
kita buka dulu ya untuk bagian water pumpnya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini untuk gigi sentriknya ini dekompresinya sudah hilang ya. Di bagian gigi sentriknya hilang dan di asnya pun tidak ada ya. Nah, inilah yang membuat engkolan motor ini menjadi berat ya. Oke, kita lanjut, kita buka dulu bagian headnya ya. Nanti kita hidupkan dulu apa yang membuat motor ini menjadi suaranya kasar lah ya. Nah, ini ya, bisa lihat ini dari packingnya, sepertinya ini emang sudah pernah dibongkar ya. Ini ada bekas-bekas lem-lem tribon. Nah, ini ya, nah, ada bekas-bekas lem tribon di bagian ini ya, packingnya. Nah, ini kita tes dulu ya, kita hidupkan apa yang membuat dia menjadi suaranya menjadi kasar. Nah, ini penampakannya ya. Kita buka dulu sentriknya. Nah, ini ada yang tidak beres ya. Bisa dilihat ini nokernya ini kok tidak ada lubang untuk sini ya, as dekompresinya ya. Udah sentriknya ini udah dipotong ya. Mana ini bekasnya? Nah, ini ya. Ini bekas papasannya. Nah, sentriknya sudah dipotong dan nokennya pun ini tidak ada lubang ya. Entahlah ini noken merek apa ini ya. Nah, kita buka dulu aja lah. Nah, ini penampakan noken asnya ya. Ini nokennya ini oke kalau untuk kelahar ini dengan kode merek Jepang ya. Tapi nah bisa dilihat ya. Nah, ini nokennya ini bagian X ini sudah kalahan ya. Udah kalahan dan yang untuk bagian ini nih masih bagus lah ya. Nah, ini untuk bagian X ini kalahan ya. Nah, kita cek dulu ya. Ini tadi kan eh, nokennya bagian X kalahan, jadi kita cabut dulu ini pianonya. Kita cek dulu. Oke, masih ori. Nah, ini ya. Ini bisa dilihat lep. Nah, bisa dilihat ini untuk bagian rollernya ini bermasalah ya. Nah, ini rendah dan ini tinggi ya. Nah, ini sudah kalahan ini ya. Ini rendah dan ini tinggi. Ini yang menyebabkan suaranya itu kasar ya. Nah, kalau kita rasain kayak gini gelombang ya. Yang ini rendah dan ini tinggi. Nah, ini untuk klep yang X juga bermasalah. Kita tes dulu bagian klep yang in. Nah, oke, ini
normal lah, ini masih bagus untuk klep yang in. Nah, di sini kita juga tadi saya buka ya, saya buka ini mana tadi sentriknya ya. Nah, ini saya buka dulu bautnya. Nah, untuk di bagian water pumpnya ini bermasalah ya. Nah, ini bisa dilihat ada noda-noda. Nah ya, bisa dilihat ada noda-noda karat ya. Dan nah, kelahar atau bearingnya pun ini sudah karat semua ya. Nah, ini ya, sudah jelas ya. Nah, ini bermasalah untuk bagian water pumpnya. Oke, mudah-mudahan cuman ini penyakitnya. Ini kita carikan dulu ya komponen-komponen barangnya. Seal water pump, bearingnya sudah tuh noken as, gigi sentrik, dekompresi. Itu dulu aja ya. Oke, kita cari dulu barangnya. Nah, ini barang-barang ya. Tadi saya belanja, sudah saya carikan barang-barangnya. Kita lihat dulu ya perbedaannya. Oke, ini untuk kelahar water pumpnya dengan kode 6000, dan ini seal water pumpnya. Kita taruh sini dulu ya. Nah, ini nokennya saya dapat cabutan ya dari teman. Nah, bisa dilihat ya, ini bedanya ya. Nah, noken aslinya itu ada lubang ini ya untuk as dekompresinya. Dan ini nggak tahu lah ya, ini noken apa ini ya, nggak terti ya. Udah ini patah, nggak ada lubangnya, dibilang racing ya, mungkin lah ya, tapi entah. Nah, ini ya perbedaan nokennya ya. Nokennya kayak gini. Dan nah, ini gigi sentriknya ya, ini yang lama. Kita buka dulu yang baru. Kita sobek saja. Nah, ini ya baru ya, ada kail ini ya, biar dia supaya membuka dekompresi. Nah, oke, kita buka lagi untuk ini rocker arm. Nah, mantap. Nah, ini as dekompresi ya. Nah, ini kita buka dulu. Nah, posisinya ini kan noken yang lama tadi. Nah, yang ini untuk yang cabutan ya, posisinya itu kan di sini. Tetapi noken ini tidak ada lubangnya. Mungkin inilah ya, makanya gigi sentriknya ini dipapas atau bingung saya gimana untuk cara ngakalinya. Nah, urutannya kan kayak gini. Salah. Nah, gini aja ya. Nah, ini kan kayak gini nih posisinya nih. Nah, kail ini di sini di lubangnya, dan ini harus main. Nah, bisa lihat ya, ini ya. Oke, kita pasangkan dulu ya. Spare part yang baru kita beli ini. Nah, perlu diketahui ya, ini kan rocker arm yang asli ya. Nah, bisa lihat ini untuk bagian kamera ini. Nah, ini ya, di bagian setelan ini kan ini lebih lebar ya, lebih lebar. Jadi kita tidak bisa untuk memasangkan rocker arm yang baru. Kita pasangkan dulu ini ya. Kalau kita pasangkan rocker armnya dulu, gimana kita nanti masang ini ya. Nah, bisa lihat lebih lebar ya. Kita buka dulu ya. Nah, ini berarti khusus untuk emaking ya. Nah, jatuh. Nih ya. Jadi kita pasang dulu melalui bagian bawah ya. Nah, oke. Ini ya, sudah selesai. Yuk kita lanjut pemasangan.
Nah, kita lanjut ya pemasangan. Kita masukkan dulu noken asnya ya. Oke, itu sudah masuk. Kita pasangkan dulu untuk bagian klep yang in ya, payung klep ya. Oke, sudah masuk. Nah, ini yang baru tadi ya, untuk di bagian klep yang in X ya. Oke, sudah selesai. Lalu kita kunci lagi ya. Kita pasangkan juga platnya. Oke, sudah selesai, sudah kita pasang. Nah, sebelum pemasangan sentrik ini ya, untuk bagian tensionernya kita setel dulu ya, kita setel naik. Nah, kita lanjut pemasangan sentrik ya. Nah, ini dekompresinya kita pasangkan dulu jadi ya, sesuai mekanik masing-masing ya cara pemasangannya. Yang penting timingnya pas ya untuk bagian atas dan bawah. Nah, ini udah masuk ya. Nah, ini sudah masuk ya posisinya. Kita lihat. Nah, ini ya, lumayan ya. Lumayan ada dekompresinya. Dan untuk garis ini harus lurus ya. Ini sama ini. Nah, ini kameranya aja yang nggak lurus. Nah, ini ya. Untuk bagian garis ini sama ini harus lurus. Dan yang di bagian magnet pun, bagian magnet harus lurus juga ya. Terus oke, kita pasangkan dulu bautnya. Oke, sudah pas semua, tinggal kita kencangkan saja ya. Oke, untuk timing atas dan timing bawah yang bagian magnet sudah pas. Kita lanjut untuk menyetel klep ya. Kita setel klep dulu. Nah, tadi saya lupa ya untuk mengambil video pas menyetel klepnya tadi. Bukan lupa sih, tapi ini HP-nya saya jedain ya. Jadi tadi tidak terekam. Saya sangat sayang sekali ya. Untuk ukuran setelan klepnya tadi ini saya buat 5 dan ini saya buat 10 ya. Ya tergantung bentuk dan jenis nokennya lah ya. Tadi kan dapat noken cabutan jadi intinya mah jangan sampai numbur dan mesin pun kalau bisa halus ya. Itu pasti request semua konsumen. Oke, ini kita hidupkan dulu ya. Nah ya, di engkol pun sangat halus dan ini mesinnya jauh berbeda ya daripada sebelumnya. Ini lebih halus untuk mesinnya ini. Nah, bisa didengar ya. Nah, yang bunyi gerak, yang bunyi duk 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 itu tuh untuk bagian kopling ya. Nah, bisa lihat ini kalau tangan saya tarik koplingnya, suaranya akan lebih halus ya. Nah, ini ya. Nah, ini tangan saya menarik tali kopling ya. Nah, ini suara kasar dan ini ditarik. Nah, jadi lebih halus ya. Itu disebabkan oleh karet koplingnya. Kemungkinan karet koplingnya ini keras ya. Jadi dia tidak ada lagi bantalan. Nah, kita
kita tarik lagi. Oke. Untuk mesin sudah normal ya. Nah, sebelum kita pasang tutup ini, untuk o-ring ini ya, o-ring ini kita ganti dulu menggunakan yang baru. Nanti takutnya bocor ya, bocor komplit mah repot ya. Nah, kita bersihkan dulu ya. Ya, ini urusannya nanti lah ya, gampang kalau untuk masalah seal ini ya. Kita pasang, taruh dulu aja ya. Nah, kita lanjut ke bagian water pump ya. Nah, ini water pump yang kelaharnya ini menjadi karat lah ya. Oke, kamera. Nah, ini ya. Kita buka dulu ya water pumpnya. Lengket kali ini water pump. Nah, ini ya. Iya, hati-hati terhadap packingnya. Tadi packingnya tidak kita belikan, jadi harap maklum aja. Hati-hati, nanti kita lem lagi. Nah, ini ya. Oke, tumbuk aja. Nah, begini kondisinya. Dan ini kelaharnya. Nah, ini ya, kelaharnya sudah kocok sekali ya. Banyak emas ini. Sangat kotor sekali. Nah, ini penampakannya ya. Oke, kita cabut dulu bagian seal water pumpnya. Udah koyak pula. Nah, ini cara untuk membuka seal water pumpnya ya. Nah, ini seal water pumpnya. Ini yang baru. Caranya cukup mudah ya. Jangan salah kaprah. Nah, ini barangnya sudah saya siapkan ya. Nah, ini bisa menggunakan ring yang selebar dengannya ya. Nah, ini saya ada mur bekas Aspulimio ya, sudah bekas. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Lalu ini ada baut 12 ya. Lebih bagus sih kalau ada baut 14 ya, 14 panjang, tetapi saya tidak ada, jadi kita gunakan seadanya saja lah ya. Yang penting sudah bisa terbuka ya. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Nah, begini ya. Lalu ini kita memakai kunci puli belakang ya. Kita pasangkan di sini. Seperti ini ya. Nah, tinggal kita masukkan ring dan murnya ya. Nah, ini terlalu tinggi, kita ganjal dulu aja ya. Nah, ini kita pakai pelaharnya aja ya. Nah, oke. Kita pasang dulu. Nah, begini posisinya ya. Tinggal kita tarik saja ya. Basing menggunakan kunci T bisa, menggunakan impact juga bisa ya. Oh, ternyata ikut memutar. Kita pasang dulu kunci T-nya ya. Nah, tinggal kita tarik menggunakan water. Nah, sudah terlepas. Nah, ini ya. Cuman seperti ini saja cara membukanya ya. Nah, tidak sampai 5 menit, tapi barang-barang harus disiapkan ya, alat-alatnya. Oke, kita buka dulu ini ya. Nah, ini ya, seal water pump yang lama.
cuman begitu saja cara membukanya. Nah ini kan banyak kejadian ya, untuk di bagian sini kan sering bocor ya. Nah bisa dilihat ini kan tidak rata ya, tidak rata nih ya. Nanti kita bersihkan dulu menggunakan karter dan amplas ya, kita bersihkan. Nah nanti saya buat juga sekalian lah tutorialnya ya, supaya dia tidak bocor. Masalah untuk Vixen dan Jupiter NMAX ataupun NMAX King ini suka sini ya, di bagian sini sering bocor, sini dan sini. Nah nanti ini akan kita amplas ya. Oke, kita bersihkan dulu. Nah ini kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan asal saja menggunakan karter ya, supaya nanti tidak bocor. Nah ini tadi packingnya ya, packingnya rusak, nanti kita ganti saja ya. Kita bersihkan dulu di bagian ini ya. Oke, dan ini sudah saya siapkan alatnya. Nah ini ya, amplas dengan amplas panjang ya. Nah ini kaca. Nah ini cara mudah ya, tinggal seperti ini aja. Nah udah kita gesek ya. Nah bisa dilihat kan. Nah ini ya, bisa lihat ya. Jadi yang ada hitam-hitamnya ini ya, bergelombang. Nah ini sudah rata ya, dan yang bagian sebelah sini masih hitam. Oke, kita ampas lagi. Nah ini ya, ini sudah cukup lah ya, sudah putih semua, walaupun ini ada sedikit hitam-hitam tapi tidak masalah ya. Oke, ini sudah selesai, kita lanjut yang kedua, rumahannya. Nah ini ya, contoh sekali lagi ya. Nah yang lain ini putih, dan yang ini masih ada warna hitam ya. Nah ini kita ratakan dulu ya, diratain atau dibersihkan seperti ini supaya nanti tidak bocor ya, karena itu keropos lah ya. Tinggal sedikit lagi. Nah cukup ya, ini cuma sedikit saja, ini nanti bisa kita tambahkan packing ya. Nah seperti itulah ya caranya. Oke, nanti kita cuci dulu, nanti kita rakit ya untuk bagian seal water pumpnya, lalu tinggal kita pasangkan di bagian head. Nah ini barang sudah kita cuci ya, sudah kita bersihkan. Nah kita lanjut pasangkan dulu bearingnya ya. Nah untuk bearingnya itu ini kita tambahi dulu ya minyak gemboknya, dan diposisikan ke arah belakang. Oke, pindah dulu.
sudah masuk. Lalu water pumpnya ya. Nah, kita lanjut kasih bagian pinggirannya nih menggunakan grease ya. Dan masukannya pun sangat mudah sekali. Nah, ini tinggal didorong saja ya. Sampai rata. Nah, itu ya. Sudah selesai. Lalu kita pasangkan asnya ya. Oke. Sip. Nah, kalau untuk pemasangan ini ya gampang lah ya. Mungkin banyak teman-teman juga yang sudah tahu ya. Ini tinggal pasang ini lalu dikunci menggunakan bautnya, dan bautnya pun kemana entahlah ya. Oh ini. Nah, ini sekalian saya spill dulu ya. Nah, ini packing-packingnya. Ini packing ini ya. Nah, ini menggunakan yang kertas ya. Karena yang asli di sini tidak ada ya. Tidak ada itu bukannya di daerah saya tidak ada, tapi di bengkel saya ini tidak ada. Nah, ini ya. Dan ini o-ring tutup sentriknya. Set. Oke, siap. Nah, o-ringnya kita ganti baru semua ya supaya tidak terjadi kebocoran. Nah, gini ya, belum kita lem saja. Dan ini yang ori susah. Ini bukan yang ori sih, yang top set. Nah, oke. Nah, nanti tinggal kita lem lalu kita pasangkan ke mesinnya ya. Nah, ini ya, ini packingnya sudah kita lem ya. Tinggal kita pasangkan saja. Nah, untuk bagian tutupnya sudah selesai ya, bagian tutup ini. Nah, ini bagian water pumpnya sudah kita bersihkan. Nah, ini sudah kita kasih lem ya untuk meminam supaya tidak ada rembes-rembesan ya. Oke, kita pasangkan dulu. Oke, sip. Nah, apabila sudah masuk seperti ini, kita tes dulu ya. Ini berfungsi atau tidak ya. Nah, bisa lihat ya, sudah bergerak saat diengkol. Bisa dilihat ya, tadi sudah bergerak saat diengkol. Oke, kita pasang dulu bautnya ya. Sini. Oke. Nah, untuk bagian ini tidak saya lem ya. Ini packingnya kan tadi sudah kita amplas, sudah kita bersihkan, dan ini menggunakan packing baru, jadi tidak perlu untuk dilem-lem lah ya. Kalaupun teman-teman ragu, bisa juga ditambahkan lem ya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut pemasangan radiator.
Oke, untuk pemasangan radiator sudah selesai. Dan ini kita karena tidak ada songketnya ya, jadi kita langsungin saja ya. Nah, ini kita coba pakai yang lama dulu saja ya. Nanti kita masukkan radiatornya, kita panasin apakah masih berfungsi. Oke, kita hidupkan dulu ya motornya. Nah, ini mesinnya sudah hidup ya. Sudah hidup, mesinnya alhamdulillah sudah halus ya. Dan ini banyu radiatornya aman ya, untuk bagian radiator. Dan water pumpnya pun pasti aman. Oke, kita belayar-belayar dulu ya. Nah, ini kita tunggu dulu ya kipasnya sampai dia hidup ya. Kita panasin sekitar 2 hari lah ya, nanti baru hidup ini kipasnya ya. 2 hari kepunan. Nah, ini motornya sudah saya panaskan ya. Nah, sudah saya panaskan dari tadi sampai 2 hari ya. Nah, ini kipasnya sudah hidup, berarti untuk sensor ini ya normal ya. Nah, tapi entahlah ya kenapa tadi untuk bagian kipas ini dilangsungkan menggunakan kunci kontak, saya tidak tahu itu. Dan ini semuanya sudah selesai ya untuk bagian mesin dan radiator. Nah, nanti kita lanjut ya untuk ke bagian starternya. Ini starternya mati, dan nanti kita juga lanjutkan dengan di bagian kornes ya. Kornes nanti kita ganti juga. Nah, mungkin video ini akan panjang ya. Nah, itu mati ya, kita panaskan lagi. Nah, itu ya kipasnya sudah berfungsi. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Kita cek dulu untuk bagian starternya. Nah, ini kita hidupkan ya. Nah, kita pencet starter. Nah, mesinnya tidak hidup ya, tetapi ini bisa didengar untuk otomatis starternya bisa hidup ya. Nah, itu bunyi cetik-cetik. Nah, di sini sudah saya siapkan test-pen ya. Sudah saya siapkan test-pen. Nah, itu agak dalam ya posisinya. Nah, gini saja ya.
Ini yang bagian kabel ini sudah saya pasang di masa aki. Nah ini kita di posisinya di kabel ini ya. Nah ini ya. Nah posisinya di baut sini ya, baut dinamo starter. Kita tes dulu ya. Apabila ini lampunya hidup berarti dinamonya ya tidak hidup. Oke kita tes dulu. Nah ya. Nah ini lampunya hidup ya, berarti api pada kabel-kabel dinamo ini ada ya. Nah kita bongkar dulu bagian dinamonya, kita lepaskan dulu ya. Oke sudah terlepas, kita cek dulu. Cek dari cek. Nah sebelum Z, ini sudah gantian ya, sudah KW bisa dibilang ya nomor 2 lah ya. Nah sebelum kita buka dinamo ini kita tandai dulu ya. Susah kali. Nah gitu aja ya, supaya nanti pas proses pemasangannya itu tidak bingung di mana letak posisi bautnya ya. Kita buka dulu, kita kendori dulu. Kuncinya tidak ada, jadi kita menggunakan tang saja ya. Oke sip. Apapun alatnya yang penting terbuka ya, jangan baik pakai pahat. Itu ilmu terakhir, ilmu bangunan yang jarang ditunjukin oleh pemain bengkel di konten-kontennya. Tapi kalau tidak ngonten, habis tuh baut. Nah ini dinamonya kalau sudah bautnya ada oli seperti ini kayaknya tidak bisa lagi dipakai ya, dikarenakan seal yang ini sudah jebol. Nah ini jebol. Nah kita buktikan saja ya, kita buka dulu. Tadi baut yang pertama sudah ada olinya. Kayaknya sama dengan Mioji kali ya. Ada cabutannya. Nah sama saja banyak olinya. Kita buka sekalian. Set, apa yang terjadi? Bisa dilihat ya. Nah banyak sekali lumpur lapindo dan ini arangnya pun sudah terlepas semua ya. Nih. Udah bisa pakai. Kita bungkus lagi, pasang lagi, dan tidak jadi dibenarkan karena tak ada uang. Nanti kita konfirmasi dulu ya sama tuan motornya bagaimana bagusnya. Oke, kita pasangkan lagi dulu saja ya dinamonya, dan tidak saya diupload kemana, diupload untuk BB orangnya. Udahlah, upload lah, paling bosen di jeda.
Oke, udah selesai. Ini kita mau lanjut ke bagian kornes. Kita lanjut untuk bagian kornes ya. Ini kornesnya ini sudah berat, tidak bisa disetel lagi ya. Nah, pertama-tama kita buka dulu untuk bagian roda. Oke, lanjut di bagian cakram. Nah, kita buka dulu ya bagian cakramnya. Ini sepertinya sudah gundul, tapi kita coba dulu. Nah, untuk baut yang ini tidak bisa dibuka ya. Caranya itu seperti ini ya. Ini kita lepasin dulu rodanya. Untuk membuka baut ini banyak versi ya, bisa menggunakan las, bisa menggunakan obeng ketok. Nah, ini rodanya sudah terlepas ya. Loh, ini kok nggak ada penguncinya? Mumpung nggak lepas di jalan, mati uang bawanya, lepas asin. Nah, ini ya, ini harusnya ada kunciannya ya. Nah, apabila baut ini tidak bisa dilepas, kita lepaskan saja ya kaliper dan kampasnya. Nah, lepasin asnya, lalu lepaskan juga bagian kampasnya. Nah ya, begitu caranya. Oke, bautnya sudah terlepas, kita tarik setengah. Nah, seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita kendorkan dulu ya baut yang mur yang ini ya, menggunakan alat bangunan, yaitu ini dia, pahat. Oke. Oke. Copot guys pelornya. Nah, ini ya, bisa dilihat ini kornes bagian bawah pecah ya. Nah, ini buyar. Nah, nggak bahaya tah. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini pelor yang bagian bawah pecah ya. Oke, bongkar dulu. Lobok. Nggak bahaya. Set. Oke, siap. Nah, ini bagian bawah ya, bagian bawah. Ini yang bagian baru kita masukkan. Lalu kita pakai yang lama ya. Nah, ya ini ya, kita gunakan Asok Bison. Oke, selesai. Bagian ini kita menggunakan ini ya, alatnya. Nih, alatnya memakai gear depan ya. Gear depan yang kita las. Set. Nah, ukuran segini ya. Nah, cara memasangnya cukup mudah. Tinggal kayak gini. Nah, cari titik lurus, tinggal. Oke,
tidak sampai 1 menit ya, sudah masuk. Lalu kita pasang bagian yang atas ya. Nih, kita pasang bagian yang ini dulu. Kita menggunakan buah sok 30 ya. Nih, 30. Oke, alright. Kita kasih gemuk dulu supaya bebannya naik. Pasangkan. Oke, lanjut kita pasang tutupnya. Untuk pertama-tama kita kencangkan dulu ya bagian mur yang bawah. Nah, ini kita kencangkan sampai kencang ya, sampai dia berat lah ya. Nah, oke. Kita lanjut pasang mur yang kedua. Nah, nanti apabila mur yang sudah masuk ya, lalu untuk bagian yang ini kita kendorkan lagi ya. Intinya ini dikencangkan dulu supaya bearing atau dudukan pada kelahar kornesnya tadi menapak lah ya. Nah, ini kita kencangkan dulu untuk mur yang di atasnya ya. Nah, ini kita kendorkan bagian yang di bawah. Nah, kita cek dulu ya, kita putar-putar masih berat ataukah masih kendor. Bisa kita setel ya, bisa kita kencangkan dan kita kedorin. Nah, oke. Saya rasa sudah cukup ya. Kita pasangkan dulu bagian stangnya. Nah, untuk bagian master rim ya, yang bautnya tidak bisa terbuka tadi, itu jangan pusing-pusing ya. Nah, kita pasang saja seperti awal ya. Nah, ini pistonnya kita masukkan dulu sedikit. Oke, sudah. Kita kasih gemuk. Nah ya, lalu kita pasangkan lagi kampasnya. Jadi tidak perlu ya membuka baut kalipernya. Nah, sudah masuk dan ini sudah masuk ya. Tinggal masukkan saja asnya ya. Oke. Nah, tadi kan asnya ini tidak ada penguncinya ya. Nah, jadi kita gunakan saja kawat ya untuk menguncinya. Kita masukkan di lubang penguncinya, lalu kita ikat, kita putar saja menggunakan tangan ya.
Oke, sudah selesai. Oke, kita lanjut untuk pemasangan bannya. Nah, oke. Ini pemasangan kornesnya sudah selesai ya. Nanti tinggal kita rapikan saja motornya dan kita tes jalan. Oke, nah ini ya penampakan motor e-makingnya ya. Nah, ini motor sudah selesai dan kita hidupkan dulu. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih.